Assalamualaikum. Kami dari mahasiswa MPI Yainu Kebumen. Kami di sini akan menjelaskan tentang kurikulum dan YouTube. Yang beranggotakan Adianil Afiyah, Arina Gumilar Safitri, Isnaini Safitri, Hamdi Mustafa, Harisatur Rahmah, dan yang terakhir Sobibatur Rahmah Zulfa. Kami di sini akan membahas tentang pengertian kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, pengertian YouTube, manfaat YouTube, dan yang terakhir hubungan kurikulum dan YouTube. Yang pertama, pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Selanjutnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu ada juga kesamaan. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut beberapa para ahli, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Peran yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif pada kurikulum itu berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar sifatnya. Yang kedua, peranan kritis atau evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dan perbaikan. Yang ketiga, peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai perancang dan penilai kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, sebagai pedoman dalam memperbaiki situasi belajar sehingga lebih kondusif dan untuk menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya sebagai pedoman dalam memberikan bantuan kepada pendidik dalam memperbaiki situasi belajar. Dan yang selanjutnya sebagai pedoman dalam mengembangkan kurikulum serta dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan pembelajaran.
Dan yang keempat, untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Dan yang terakhir, sebagai pedoman atau alat bagi kepala sekolah dan madrasah untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah. 4. Fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Bagi pengawas, fungsi kurikulum dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam usaha pelaksanaan fungsinya. Yang kita bahas selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai yaitu moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial, proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Implementasi kurikulum yang sukses dihasilkan dari perencanaan hati-hati dan memperhatikan dua hal penting, yaitu mengkomunikasikan rencana implementasi dan adanya dukungan semua sumber daya dalam implementasi tersebut. YouTube. YouTube merupakan situs web berbagi video nomor 1 di dunia. Beberapa orang juga menyebut YouTube sebagai media sosial berbasis video, sebab memang tak diragukan lagi bahwa YouTube menjadi situs yang paling pertama diakses ketika seseorang memerlukan video tertentu. Selama ini kita mengenal YouTube untuk menonton berbagai video yang ada di dalamnya. Namun sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh pengunggah video di YouTube. Manfaat pertama dari penggunaan YouTube yaitu berpenghasilan melalui Google AdSense. Yang kedua yaitu mempromosikan perusahaan atau profil individu. Dan yang terakhir menonton tayangan yang terlewat. Dari beberapa manfaat yang telah disebutkan, di sini YouTube memiliki manfaat lain, yaitu misalnya mudah menemukan bahan belajar, bisa melihat tutorial dan lain sebagainya. Fitur menarik di YouTube yang tak banyak orang tahu hingga saat ini, YouTube sudah mengalami banyak perkembangan terhadap fitur-fiturnya. Fitur-fitur yang ada di YouTube dikembangkan untuk membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan lebih mudah untuk mengakses apa yang mereka perlukan. Bisa dibilang jika saat ini YouTube telah membawa perubahan besar pada gaya hidup manusia dengan berbagai fitur yang semakin lengkap dan semakin ramah pengguna. YouTube semakin mampu untuk memanjakan pengunjung. Berikut beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh YouTube. Yang pertama, video anotasi, 2. autoplay, 3. kecepatan video, dan yang terakhir, unduh video. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hubungan kurikulum dan YouTube. Hubungan antara kurikulum dan YouTube yaitu ketika pemanfaatan YouTube menjadi salah satu penunjang untuk pembelajaran. Selain belajar dengan guru, siswa juga harus belajar secara otodidak atau mandiri menggunakan sumber yang ada, seperti YouTube. Dengan YouTube, mereka akan mencari penjelasan dan video tutorial yang membutuhkan guna menunjang proses pembelajarannya. Sebagai media interaktif, maka YouTube memungkinkan guru dapat mengupload materi pembelajaran berupa video, sementara peserta didik dapat mengaksesnya untuk menggantikan pembelajaran tatap muka. Mungkin cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.